Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Laila Susdiani, SMKOM, dan yang saya sayangi, saya banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami bertiga, yaitu di mata kuliah manajemen risiko tentang studi kasus risiko perubahan tingkat suku bunga pada perusahaan semen Indonesia. Sebelumnya kami beranggota bertiga orang. Yang pertama itu ada Muhammad Fakhruzi, saya sendiri. Yang kedua ada Faris Al-Qadri. Yang ketiga ada Muhammad Fajrin. Baik, yang pertama itu adalah pendahuluan gambaran umum studi kasus risiko perubahan tingkat suku bunga pada perusahaan semen Indonesia dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan tersebut menghadapi risiko yang terkait dengan fluktuasi suku bunga. Semen Indonesia adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. Sebagai anak perusahaan Semen Padang, perusahaan ini beroperasi di sektor konstruksi dan infrastruktur yang sangat bergantung pada investasi dan proyek-proyek besar. Perusahaan ini menghadapi berbagai risiko operasional dan finansial, termasuk risiko yang terkait dengan fluktuasi suku bunga. Perusahaan semen Indonesia perlu mengelola risiko perubahan suku bunga dengan berbagai strategi. Yang pertama itu ada hedging. Perusahaan mungkin menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau opsi untuk melindungi diri dari fluktuasi suku bunga. Yang kedua itu ada diverifikasi portofolio. Perusahaan dapat mengelola risiko dengan memiliki beragam instrumen keuangan dengan jangka waktu yang berbeda. Yang ketiga itu ada evaluasi risiko pasar. Manajemen perusahaan perlu secara teratur mengevaluasi risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan menyusun strategi yang tepat untuk mengelolanya. Yang keempat itu ada kebijakan keuangan yang bijak. Perusahaan perlu memiliki kebijakan keuangan yang bijak, termasuk manajemen utang yang sehat dan penentuan tingkat bunga yang kompetitif. Yang kelima itu ada ketahanan keuangan. Perusahaan harus memastikan memiliki cukup likuiditas dan cadangan finansial untuk menghadapi fluktuasi suku bunga yang tidak terduga. Selanjutnya itu ada teori terkait. Yang pertama itu ada teori bunga. Teori ini mencakup konsep bunga dan bagaimana tingkat suku bunga dapat berdampak pada ekonomi, investasi, dan kebijakan moneter. Yang kedua itu ada manajemen risiko keuangan. Ini adalah kerangka kerja yang mencakup berbagai strategi untuk mengelola risiko keuangan, termasuk risiko suku bunga. Dalam konteks studi kasus semen Indonesia, penting untuk memahami berbagai instrumen keuangan yang digunakan untuk mengelola risiko, seperti hedging dan diverifikasi. Yang ketiga itu ada portofolio manajemen. Konsep ini berkaitan dengan cara membangun dan mengelola portofolio investasi yang beragam untuk mengurangi risiko. Yang keempat ada efek kebijakan moneter. Ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana kebijakan moneter, termasuk tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral, dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan perusahaan. Dalam studi kasus semen Indonesia, perubahan kebijakan moneter mungkin merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi risiko suku bunga. Berikutnya yang kelima ada analisis sensitivitas. Ini adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam suku bunga dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam ada manajemen keuangan perusahaan. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan yang mencakup kebijakan utang, kebijakan dividen, dan pengambilan keputusan investasi. Yang ketujuh adalah model valuasi. Dalam konteks risiko suku bunga, model valuasi seperti model penilaian obligasi atau model penilaian opsi mungkin relevan. Yang kedelapan adalah regulasi keuangan. Memahami regulasi keuangan yang berlaku di Indonesia dan di sektor konstruksi serta sektor perusahaan semen Indonesia adalah penting. Regulasi ini dapat mempengaruhi cara perusahaan mengelola risiko suku bunga dan kebijakan keuangan mereka. Selanjutnya ada alasan studi kasus. Studi kasus tentang risiko perubahan tingkat suku bunga pada perusahaan semen Indonesia memiliki
relevansi yang signifikan dalam konteks keuangan perusahaan. Risiko suku bunga adalah faktor yang penting yang dapat mempengaruhi biaya pinjaman, arus kas, dan nilai tukar utang perusahaan. Melalui studi kasus ini, kita dapat memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko ini dengan berbagai strategi, termasuk penggunaan hedging dan diversifikasi portofolio. Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan di sektor konstruksi dan infrastruktur, Semen Indonesia sangat tergantung pada investasi dan proyek-proyek besar. Oleh karena itu, fluktuasi suku bunga dapat memiliki dampak signifikan pada proyek-proyek tersebut. Dan studi kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan menghadapi risiko ini. Baiklah, bab kedua yaitu pembahasan 2.1 yaitu kasus risiko perubahan tingkat suku bunga pada perusahaan semen Indonesia atau anak perusahaan semen Padang merupakan kasus yang diangkat oleh tim peneliti. Selanjutnya yaitu 2.2 bagaimana mengelola risiko perubahan tingkat suku bunga pada perusahaan semen Indonesia atau anak perusahaan semen Padang. Materinya yaitu hedging dengan kontrak berjangka atau futures. Rumusnya yaitu harga kontrak berjangka dikurang harga saat ini dikali jumlah kontrak. Jika Semen Indonesia memiliki utang senilai 10 juta dolar dengan tingkat bunga mengambang dan ingin mengamankan tingkat bunga selama 2 tahun, mereka dapat memberi kontrak berjangka pada tingkat bunga 2 tahun yang tetap pada 4%. Jika tingkat bunga saat ini adalah 5%, maka nilai kontrak berjangkanya akan menjadi 0,04 dikurang 0,05 dikali 10 juta, yaitu hasilnya minus 1 juta dolar. Dengan demikian, perusahaan melindungi diri dari peningkatan suku bunga yang akan mengurangi biaya pinjaman mereka. Materi selanjutnya yaitu kontrak opsi untuk lindung nilai. Rumusnya yaitu maksimum 0 tingkat bunga mengambang dikurang tingkat bunga opsi dikali nilai pokok kontrak. Semen Indonesia dapat membeli opsi untuk melindungi nilai utangnya dari perubahan tingkat bunga. Jika nilai pokok utangnya adalah 10 juta dolar dan mereka membeli opsi dengan tingkat bunga tetap 4%, maka jika tingkat bunga mengambang naik di atas 4%, nilai opsi akan menjadi positif dan akan mengimbangi kerugian pada utang. Materi selanjutnya yaitu karakteristik risiko perubahan tingkat bunga. Pokok pembahasannya yaitu sensitivitas terhadap perubahan suku bunga. Risiko perubahan tingkat suku bunga dapat diukur dengan melihat sejauh mana perubahan suku bunga memengaruhi nilai aset atau kewajiban perusahaan. Rumusnya yaitu nilai aset atau kewajiban dibagi suku bunga. Jika Semen Indonesia memiliki utang senilai 10 juta dolar dengan tingkat bunga 5% dan tingkat bunga naik menjadi 6%, maka sensitivitas terhadap perubahan suku bunga adalah 10 juta dikali 6% dikurang 5%, hasilnya 1%, lalu dibagi 1% tersebut. Hasilnya yaitu 10 juta dolar. Ini berarti perusahaan akan menghadapi risiko 10 juta dolar jika suku bunga naik sebesar 1%. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu value at risk atau VAR. VAR adalah ukuran risiko yang mengestimasi kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu pada tingkat kepercayaan akibat perubahan suku bunga. Rumusnya yaitu nilai portofolio dikali Z dikali SD. Nilai portofolio sendiri artinya yaitu nilai total aset yang terpapar pada risiko suku bunga. Sedangkan Z yaitu nilai kritis dari distribusi normal. Sedangkan SD yaitu deviasi standar perubahan suku bunga.
Jika nilai portofolio investasi Semen Indonesia yang terpapar risiko suku bunga adalah 20 juta dolar, mereka ingin menghitung VaR dengan tingkat kepercayaan 95% dan deviasi standar perubahan suku bunga adalah 2%, maka VaR adalah 20 juta dikali 1,645 dikali 2% sama dengan 658 dolar. Ini berarti dengan tingkat kepercayaan 95%, risiko maksimum yang mungkin adalah 658 dolar. Selanjutnya yaitu pengukuran risiko perubahan tingkat suku bunga. Pokok materinya yaitu metode penilaian kembali. Rumusnya yaitu nilai awal dikali durasi dikali suku bunga. Nilai awal sendiri artinya adalah nilai awal aset atau kewajiban yang terkena risiko perubahan suku bunga. Sedangkan durasi yaitu ukuran sensitivitas aset atau kewajiban terhadap perubahan suku bunga. Dan yang terakhir, suku bunga adalah perubahan suku bunga dalam bentuk desimal. Contoh pengukuran risiko perubahan suku bunganya yaitu Semen Indonesia memiliki obligasi senilai 10 juta dolar dengan durasi 5 tahun dan tingkat bunga 5%. Jika suku bunga naik menjadi 6%, perusahaan ingin mengukur risiko perubahan suku bunga terhadap nilai obligasi ini. Nilai awal obligasinya yaitu 10 juta dolar. Durasi obligasinya adalah 5 tahun. Perubahan suku bunganya yaitu 6% dikurang 5%, hasilnya 0,01. Untuk pengukuran risikonya yaitu 10 juta dolar dibagi 5 dibagi 0,001. Hasilnya yaitu 500 juta dolar. Jadi jika suku bunga naik sebesar 1%, nilai obligasi Semen Indonesia akan turun sebesar 500.000 dolar. Selanjutnya yaitu pengukuran risiko perubahan tingkat suku bunga. Pokok materinya yaitu metode jangka waktu. Pengukuran risiko perubahan tingkat suku bunga dengan metode jangka waktu adalah cara yang lebih canggih untuk memahami dampak perubahan suku bunga. Metode ini melibatkan penggunaan durasi yang mengukur sensitivitas portofolio terhadap suku bunga. Rumusnya yaitu nilai portofolio sama dengan durasi dikali suku bunga dikali nilai portofolio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Atau portofolio obligasi. Baik, selanjutnya duration. Karakteristik. Duration adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana perubahan suku bunga mempengaruhi harga obligasi atau portofolio obligasi. Sebagai berikut, duration sama dengan sigma dalam kurung waktu hingga pembayaran kali PV dari pembayaran bagi PV total. Semen Indonesia memiliki portofolio obligasi dengan durasi 5 tahun dan nilai sekarang atau PV dari semua pembayaran obligasi tersebut adalah 9 juta dolar. Maka durasi portofolio adalah sigma T kali PV bagi PV sama dengan 5 dikali 9 juta bagi 9 juta sama dengan 5 tahun. Ini berarti portofolio akan merespon dengan perubahan tingkat suku bunga sekitar 5% per tahun. Selanjutnya perbandingan teori. Teori-teori tingkat suku bunga ada setelah berfungsinya uang dalam perekonomian. Menurut Sugirno, teori-teori yang menentukan suku bunga ada dua, yaitu yang pertama teori klasik. Teori klasik suku bunga ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk menabung dan keinginan para pengusaha untuk meminjamkan dana modal untuk melakukan investasi. Yang kedua yaitu teori Keynes. Keynes berpendapat suku bunga bukan ditentukan oleh penawaran dana untuk tabungan dan
dana untuk tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dalam makalah ini membicarakan mengenai topik risiko perubahan tingkat bunga. Di dalamnya membahas bahwa risiko harus dikelola dengan baik, karena jika tidak, dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Untuk mengurangi risiko tersebut, ada metode-metode untuk mengukur perubahan risiko bunga. Sarannya yaitu untuk mengurangi risiko perubahan tingkat bunga, diharapkan pembaca dapat mengerti metode-metode dan menerapkan secara konkret agar dapat mengurangi kerugian atau penurunan harga pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian sekian dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan menyinggung. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.